wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pembelajaran kita pagi ini pada tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitar kita. Pembelajaran 1. Ayo kita baca. Tahukah kalian peran listrik sangatlah penting di era globalisasi? Listrik merupakan sumber energi yang banyak digunakan, baik di rumah, industri, dan lain-lainnya. Misalkan kita ingin menyalakan TV, radio, atau handphone. Nah, kita juga bisa berkomunikasi dengan teman, saudara, atau orang-orang di seluruh dunia dengan menggunakan internet. Kita bisa melihat keindahan daerah dimanapun ya, di negara lain. Itu juga bisa melalui internet, televisi, maupun komputer. Nah, seperti keadaan pandemi saat ini, kita berkomunikasi, pembelajaran sekolah, berdiskusi dengan teman, kita memanfaatkan aplikasi WhatsApp misalkan ya pada smartphone kita. Semua peralatan yang kita gunakan itu membutuhkan energi listrik. Karena perkembangan kemajuan zaman yang pesat itulah, maka kita sering menyebutnya dengan era globalisasi. Apakah kalian sudah pernah melihat air terjun? Selain kita bisa melihat keindahannya, air terjun juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kemudian, bagaimana air terjun bisa menghasilkan listrik? Nah, marilah kita baca teks berikut ini. Menghasilkan energi listrik. Ayo kita baca teks yang berjudul Menghasilkan energi listrik. Nah, yang kalian baca tadi merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial terjadi. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yaitu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, penjelas, dan yang ketiga adalah penutup atau interpretasi. Struktur teks eksplanasi meliputi pernyataan umum, yaitu berisikan penjelasan awal tentang latar belakang, keadaan umum atau definisi suatu peristiwa atau juga fenomena dan pengalaman yang terjadi. Yang kedua adalah deret penjelas yang berisi paparan rangkaian peristiwa, kejadian, atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi, atau bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Dan yang ketiga adalah interpretasi, merupakan penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atas sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks. Nah, itulah struktur teks eksplanasi. Ayo kita diskusikan. Nah, setelah kalian baca tadi teks tadi, kemudian diskusikan dengan salah satu temanmu melalui aplikasi WhatsApp ya anak-anak.
Nah, diskusikan struktur teks eksplanasi tersebut melalui diagram berikut. Ya. Di situ ada paragraf 1, topik masalahnya apa, kemudian paragraf 2, deret penjelasnya, dan yang ketiga adalah kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Nah, pernahkah kalian mengunjungi objek wisata? Di situ adalah Bendungan Mlingi Raya. Atau yang biasa masyarakat menyebutnya Bendungan Jegu ya anak-anak. Kalau kita lihat kalian pernah ke sana ya. Nah, yang terletak di Kelurahan Jegu, Kabupaten Blitar. Nah, pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Gambar ini adalah gambar Bendungan Mlingi Raya. Seperti yang kalian lihat, di dalam gambar ada banyak mesin yang ada di sana. Nah, mesin-mesin itu merupakan turbin dan generator. Nah, di situ bisa kita lihat ya anak-anak. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya atau fotonya ya anak-anak. Pembangkit listrik tenaga mikro atau pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik itu adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan itu juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Nah, di daerah pedesaan juga belum terjangkau aliran listrik. Nah, warga kadang membuat pembangkit listrik secara mandiri. Amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut ini. Nah, kita lihat di situ ya, anak-anak. Nah, di situ air sungai yang mengalir dari hulu bukit dengan kemiringan paling tidak 25 derajat mengalir itu melewati kincir air di situ ya. Nah, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin atau dinamo. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik di dinamo itu. Kemudian dari sini energi listrik dibagikan ke rumah warga melalui saluran transmisi. Lihat di situ ya contohnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, di situ ada contohnya, bisa kita lihat ya anak-anak. Proses menghasilkan listrik mikrohidro. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama, di situ ada aliran sungai. Nah, dari aliran sungai ini yang menjadi sumber energi ya. Kemudian yang kedua yaitu kincir air. Kincir air di sini berfungsi untuk mengubah air menjadi energi potensial air menjadi energi gerak. Nah, di situ putaran kincir airnya itu dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian kita lihat yang ketiga, penghubung kincir air dengan generator.
Nah, di situ dapat menggunakan sabuk atau roda bergerigi yang dapat dihubungkan langsung pada pada poros kincir dan generator. Nah, di sini kita lihat di situ ada generator yang fungsinya untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian yang kelima yaitu saluran transmisi, merupakan saluran penyalur energi listrik ke konsumen atau yang nantinya akan disalurkan ke perumahan warga. Nah, kegiatan kalian cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tulislah proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Terima kasih anak-anak hebat. Kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, selalu makan makanan yang bergizi, dan selalu berolahraga. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.